Pada bagian kedua dari pembahasan deret Fourier, kita akan menjawab pertanyaan sederhana, apakah itu deret Fourier? Jadi bagi Anda yang belum melihat bagian yang pertama, membahas mengenai mengapa deret Fourier, silakan Anda melihat bagian pertama dari video kuliah estimasi dan aproksimasi seret deret Fourier. Fourier diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier, ahli matematik dari Perancis, dan sewaktu diperkenalkan Fourier berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan heat transfer dan vibrasi terutama. Tetapi kemudian deret Fourier sekarang berkembang untuk menggambarkan suatu fungsi dengan menjumlahkan persamaan periodik. Jadi pada saat kita berusaha untuk memahami data, maka menurut Fourier bahwa data tersebut bisa difahami tidak hanya dengan polinomial, tetapi bisa juga dengan menggunakan suatu persamaan periodik. Dan terutama persamaan periodik yang populer untuk digunakan yaitu persamaan sinus dan kosinus. Jadi selain dengan menggunakan polinomial derajat 1 ataupun derajat 2, maka kemudian Fourier memperkenalkan suatu persamaan periodik, yaitu terutama persamaan sinus dan kosinus. Jadi dengan menjumlahkan persamaan periodik sinus dan kosinus, maka kemudian kita bisa memahami data dengan suatu fungsi yang berulang terus-menerus. Dan menariknya apabila kita menggunakan persamaan atau fungsi yang berulang, misalnya sinus dan kosinus, maka kita bisa membagi frekuensi dari setiap fungsi tersebut. Jadi kita bisa dekomposisi fungsi yang kita buat menjadi fungsi yang sifatnya periodik. Jadi esensi dari deret Fourier yaitu menjelaskan data dengan fungsi periodik. Dan sebenarnya banyak sekali fungsi periodik, tidak harus fungsi sinus dan kosinus. Tetapi pada saat kita menjelaskannya dengan fungsi sinus dan kosinus, maka kita bisa kemudian mendapatkan frekuensi dari setiap fungsi tersebut, dan kemudian kita dengan mudah untuk memilah atau memperkuat atau bahkan menghilangkan frekuensi tertentu. Ini sangat bermanfaat misalnya dalam contoh signal processing. Bila kita tidak ingin menghilangkan satu frekuensi dalam suatu sinyal, misalnya kita duga bahwa frekuensi tersebut diakibatkan oleh kesalahan, maka kemudian dengan mengetahui besarnya frekuensi dari kesalahan, maka nilai kesalahan bisa kita hilangkan. Ini adalah ilustrasi dari beberapa fungsi periodik. Jadi inti dari deret Fourier yaitu pada saat kita memiliki ft sama dengan f t kecil ditambah t besar, maka t besar adalah konstanta yang disebut dengan periode. Dan kita bisa memiliki kita bisa berbagai macam fungsi periodik. Misalnya yang pertama adalah square wave. Kita bisa melihat ada bentuk kotak-kotak dan kita bisa melihat ujung awal dari fungsi, terus kemudian turun, datar, terus naik, terus kemudian datar kembali. Kita bisa melihat bahwa dari datar di atas dengan datar di atas yang kedua merupakan suatu periode. Setelah itu fungsinya turun, terus kemudian naik kembali. Square wave merupakan fungsi sesungguhnya memang ada di dalam alam kita. Itu terbentuk pada saat dua gelombang bertemu di suatu teluk misalnya yang berbeda dan akan membentuk sebuah fungsi kotak-kotak. Fungsi yang lain misalnya ada sawtooth wave gitu. Ada fungsi yang tiba-tiba naik secara tajam, kita menemukan puncak, kemudian ada lembah di bawah, kemudian puncak lagi, dan kita kemudian bisa melihat ada periode naik, kemudian puncak, kemudian turun tiba-tiba, terus naik steady, turun tiba-tiba. Ini contoh lain dari fungsi periodik. Atau misalnya ada fungsi periodik yang kemudian putus-putus. Jadi seperti polinomial derajat 3, tapi kemudian hilang, polinomial derajat 3 lagi dan hilang. Walaupun tidak ideal, tapi fungsi ini pun merupakan fungsi periodik. Ataupun fungsi periodik yang terkontaminasi oleh noise. Jadi ini mirip dengan fungsi dari cosinus, tapi kemudian dalam fungsi cosinus tersebut kita melihat ada beberapa noise di sana. Jadi
sebenarnya ada berbagai macam pilihan, ada berbagai macam fungsi yang bisa kita pilih sebagai fungsi periodik. Tetapi di dalam kajian Fourier kita memilih fungsi sinus dan kosinus dengan alasan bahwa fungsi tersebut mudah untuk dibuat dalam bentuk persamaan matematis. Ini adalah persamaan matematis dari fungsi sinusoidal. Jadi persamaannya adalah YT sama dengan A0 ditambah C1 kosinus omega 0 T ditambah theta. Jadi Anda bisa melihat bahwa dalam fungsi tersebut terdapat 4 parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, C1, kemudian omega 0, dan theta. Jadi pada saat kita memasukkan T, maka kita akan mendapatkan nilai YT. Gitu. Asal kemudian A0, C1, omega 0, dan theta diketahui. Jadi pada hakikatnya, pada saat kita ingin menjelaskan data kita dengan Fourier, maka kemudian kita tinggal mendefinisikan keempat parameter dari fungsi sinusoidal. Mari kita akan melihat lebih detail apa arti dari A0, C1, omega 0, dan theta. Kita mulai dari A0. A0 didefinisikan sebagai jarak rata fungsi terhadap absisnya. Jadi kalau fungsi yang berwarna biru, kalau kita averaging, maka dia akan bernilai 0 gitu ya. Jadi kalau kita rata-ratakan semua nilai yang membentuk fungsi berwarna biru tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya sama dengan 0. Dan apabila kemudian fungsi tersebut kita naikkan ke atas dan kemudian kita hitung jaraknya terhadap rata-rata tadi, maka kita akan mendapatkan nilai A0, yaitu jarak rata-rata fungsi terhadap absisnya. Kita bisa melihat bahwa fungsi yang berwarna merah nilai A0-nya adalah 0,5, yaitu jaraknya terhadap rata-rata yang awal, yaitu 0,5. Itu arti dari A0 sebagai parameter pertama pembentuk dari fungsi sinusoidal. Yang kedua adalah C1. C1 menggambarkan amplitude dari fungsi. Jadi nilai tertinggi dari sebuah fungsi periodik. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai tertinggi untuk fungsi yang berwarna biru adalah 1. Sementara yang berwarna merah periodenya menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya, yaitu 0,4. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai tertingginya 0,4, kemudian kita bisa menduga bahwa 0,5, maka kita bisa menduga bahwa nilai terendahnya pun akan 0,5 karena merupakan fungsi periodik. Dan nanti kita akan, kalau fungsinya dilanjutkan, dia akan naik lagi yang warna merah menjadi 0,5 lagi. Itu arti dari C1. Kemudian yang lain, parameter yang lain yaitu omega 0, yaitu jarak sudut atau juga sering disebut dengan frekuensi. Apabila kita lihat dalam grafik yang di sebelah kiri bawah, kita bisa melihat bahwa sumbu X adalah waktu dalam detik, maka data berakhir di detik ke-1. Dan kita bisa melihat bahwa fungsi itu berperiode, nilainya dari 0, kemudian naik amplitudenya 1, kemudian turun minus 1, dan akhirnya ke 0 lagi. Berarti satu fungsi penuh. Kita bisa menghitung bahwa waktunya adalah 1 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan fungsi tersebut 1 detik. Jadi T-nya sama dengan 1. Anda pasti ingat di fisika dasar bahwa frekuensinya adalah 1/1 atau frekuensinya 1, yang artinya adalah omega 0-nya adalah 6V, atau omega 0 sama dengan 2V dikalikan dengan F. Jadi omega 0-nya sama dengan 6 untuk fungsi yang berwarna biru. Sedangkan untuk yang berwarna merah, Anda bisa melihat bahwa dalam waktu 1 detik, fungsi tersebut membentuk 3 kali gelombang. Jadi kemudian naik di sekitar sebelum 0,1, terus kemudian turun di sesudah 0,2, dan kemudian sampai lagi di tengah kira-kira di 0,33. Setelah itu naik lagi dan turun lagi. Jadi kita bisa melihat dalam waktu 1 detik ada 3 gelombang. Atau kita bisa menyebutnya bahwa T-nya, T untuk 1 gelombang adalah 0,33 detik. Jadi F-nya adalah 1/0,33 atau F-nya sama dengan 3. Ketika F-nya sama dengan 3, dan kenapa F-nya 3, Anda pun tanpa menghitung bisa mengetahui bahwa ada 3 gelombang dalam 1 detik. Maka kita bisa mendapatkan bahwa
omega 0 atau jarak sudutnya adalah 2V dikalikan dengan 3 atau 6V jadinya. Ini adalah omega 0. Kemudian parameter selanjutnya adalah besarnya theta atau sudut fase dari fungsi. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya nilai amplitudenya sama antara fungsi 1 dan fungsi 2, dan dalam waktu 1 detik fungsi yang berwarna merah tidak membentuk gelombang penuh karena kemudian fungsi yang merah membentuk gelombang penuh, tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa bahwa amplitude yang pertamanya bernilai -1, terus kemudian naik dan sampai ke nilai 1 dan turun di 1 kembali. Jadi -1 terus kemudian turun dan 1 kembali, satu gelombang penuh. Tapi kemudian kita bisa melihat ada karakteristik dari fungsi ini, bahwa fungsi ini bergeser apabila kita bandingkan dengan fungsi yang berwarna biru. Kita sebut dengan fungsi ini terlambat sebanyak setengah V, atau kita sebut dengan fungsi yang lag atau yang terlambat. Jadi kalau kita bandingkan dengan fungsi yang sebelumnya, maka fungsi ini terlambat setengah V. Dan apabila kita lihat grafik yang sebelah kanan bagian bawah, apabila dia maju lebih awal, kita sebut dengan fungsi yang lebih cepat, atau yang tadi ada lagging, kalau yang ini adalah dia lebih forward dibandingkan dengan fungsi yang asal. Adapun tugas dalam perkuliahan hari ini silakan Anda kerjakan di dalam Google Classroom. Terima kasih.